Aneh bin ajaib, demo bela Pancasila tapi PA212 malah tuntut BPIP dibubarkan. Ternyata, yang aneh bin ajaib itu bukan hanya Neno Warisman saja yang mengumandangkan takbiran bukan di hari Lebaran, serta Ratna Sarumpait yang oplas tapi ngakunya digebukin. Tapi, PA212 juga aneh bin ajaib. Pertanyaannya, kenapa kelompok ini disebut aneh bin ajaib? Karena kelakuannya itu loh, gak sesuai antara realitas yang sebenarnya dengan bacot mereka. Kita perhatikan saja bagaimana kenyataan kelompok ini dan statemen yang mereka sering sampaikan. Acap kali gak sinkron. Pertama, apakah kelompok ini dalam menjalankan roda organisasinya ada izin dari Kemenkumham seperti layaknya organisasi-organisasi pada umumnya? Tidak. Jadi, dari sisi administrasi saja sudah bermasalah. Terus, arah perjuangan mereka juga gak jelas. Zigzag kayak jalan di pegunungan gitu. Awal berdiri, tujuannya cuma satu, yakni untuk menjatuhkan Ahok serta memenjarakan mantan gubernur DKI itu. Tapi, setelah tujuan mereka tercapai, bukannya membubarkan diri, malah masuk ke politik praktis dengan mendukung Anies Sandi, serta ikut-ikutan menolak reklamasi. Setelah Anies Sandi terpilih sebagai gubernur dan wagub DKI, mereka jadi tim ses Prabowo di Pilpres 2019. Pertanyaannya, ini simpatisan politisi tertentu atau pembela agama sih? Karena kalau lagi demo sering banget teriak-teriak Allahu Akbar. Nah, setelah Anies terpilih jadi gubernur dan melanggar janjinya dengan menerbitkan izin reklamasi Ancol dan Dufan, PA212 juga ikut-ikutan mendadak pro terhadap reklamasi. Si motivator yang kini mendadak jadi Ustadz 212 digoreng dadakan, Haikal Hasan pun menuding, buzerlah yang menjadi penyebab dibalik penolakan reklamasi ala Anies tersebut. Dan menurutnya, Anies gak bersalah sama sekali soal penerbitan izin reklamasi itu. Begitupun dengan sikap mereka terhadap Prabowo. Gak ada angin gak ada hujan. Baru juga Prabowo bertemu dengan Jokowi. Kelompok ini sudah mencak-mencak mengatakan Prabowo sebagai kendaraan yang rusaklah. Minta Jokowi memecat Ketua Umum Partai Gerindra itu dari jabatannya sebagai Menhan. Hingga mengatakan Prabowo tidak layak lagi mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Penulis sih bukannya pendukung Prabowo. Tapi pernyataan PA212 terhadap Bos Fadly Zon itu sungguh menggelikan. Bukankah dulu mereka sering main ke rumah mantan Danjen Kopassus itu? Jadi, darah yang mengalir di tubuh Laskar PA212 itu bisa saja ada yang berasal dari makanan yang disajikan di rumah Prabowo. Begitupun dengan anak-anak mereka, juga tidak menutup kemungkinan ada yang makan dari duit hasil pemberian ayahanda di diet itu. Sehingga, lucu juga, dari yang awalnya simpatisan kok tiba-tiba berubah jadi benci gitu. Kayak remaja yang baru putus cinta saja. Keanehan bin ajaib berikutnya yang mereka produksi adalah soal Pancasila. Jadi, beberapa waktu lalu, DPR menginisiasi RUU Haluan Ideologi Pancasila, HIP. Yang mana RUU ini disetujui oleh mayoritas partai yang ada di DPR untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Di antaranya yang setuju tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Termasuk juga PKS yang kini keras menolak RUU itu. Dulunya juga setuju. Pasca rame ditolak oleh masyarakat itu saja, partai dakwah itu ikut-ikutan menolak juga. Begitulah ciri-ciri partai munafik. Gak konsisten antara sikap dengan perkataan. RUU HIP ini pun menjadi pintu masuk bagi PA212 untuk menggelar demo. Entah bagaimana ceritanya mereka tiba-tiba mengaitkan RUU ini dengan kebangkitan PKI di Indonesia, serta menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan pembubaran PDIP. Para Laskar PA212 pun saat menggelar demo mendadak jadi Pancasilais sejati gitu. Padahal sebelumnya berteman dengan HTI. Hahaha, anehnya, setelah auto jadi pembela Pancasila, mereka baru-baru ini juga mendadak minta Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, BPIP, dibubarkan. Yang mana tuntutan itu merupakan hasil musyawarah nasional, Munas PA212 yang digelar pada Sabtu, 18/7. Laskar Kadrun itu pun tidak menyebutkan secara spesifik apa alasan mereka, kenapa BPIP mesti dibubarkan. Hanya pokoknya bubarkan saja, dan tidak lupa pula dicantolkan pulangkan Rizik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Padahal logikanya, kalau mendukung Pancasila maka juga mendukung lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ideologi negara tersebut. Dalam hal ini yang melakukan tugas itu adalah BPIP. Dengan demikian, semestinya BPIP ini didukung, bukan malah minta untuk dibubarkan. Ini, pembubaran ormas perongrong negara dan anti Pancasila,
HTI. Mereka tolak tapi lembaga negara yang bertugas membumikan Pancasila malah diminta untuk dibubarkan. Haskadrun banget. Mikirnya terbalik-balik kayak kampret gitu. Jadi, silahkan pembaca sewot nilai sendiri bagaimana aneh bin ajaibnya PA212 ini.